Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan pembahasan mengenai buku Dead Sea Scroll. Buku ini sekali lagi kita sebutkan sudah cukup tua, namun buku ini banyak mengandung pelajaran ilmu, wawasan agar kita bisa lebih memahami tentang arti hidup dan kehidupan. Dan sekali lagi saya katakan, di sini kami hanya membacakan, tidak bermaksud untuk menggurui, menghakimi, atau menceritakan merubah keyakinan dan hal-hal lain sebagainya. Dan seperti janji saya, ini adalah part kedua dari isi buku Dead Sea Scroll karangan asli anak bangsa Republik Indonesia. Baik, ini isinya. Fakta-fakta tentang agama Kristen. Setelah menguraikan pokok-pokok isi naskah Laut Mati itu, beserta usianya, nama sekte yang memilikinya, maka sekarang mari meninjau fakta-fakta berdasarkan New Testament atau Perjanjian Baru mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan agama Kristen. 1. Dalam kurung, Yesus beserta pengikutnya yang mula-mula itu tidak memberikan nama terhadap ajaran baru yang dibawanya. Nama panggilan Kristen dalam kurung Christians barulah diberikan seorang sesudah Yesus meninggal dunia sekian lamanya. Saul dalam kurung, seorang pemuka Yahudi yang tadinya begitu rupa menyiksa pengikut-pengikut Yesus, sepeninggal Yesus berbalik memeluk ajaran Yesus dan bertukar ke berbagai tempat, akhirnya sampai di Antioquia dan berdiam di sini beberapa lamanya. Maka disinilah pengikut-pengikut Yesus itu buat pertama kali dipanggilkan Kristian dalam kurung orang Kristen, karena Paul tiada henti-henti mengabarkan Yesus itu seorang Kris dalam kurung Mesias. Jadi sebutan Kristian atau dalam kurung orang Kristen itu adalah sesudah Yesus meninggal, dan sebutan ini pun cuma dikenal di sekitar Antioquia, jauh di sebelah utara daerah Syria. Lihat Kisah Rasul-Rasul 26 berbunyi, maka di Antioquia lah murid-murid itu mula-mula disebut orang Kristen. Di dalam ingatan, coba bayangkan pengertian jarak-jarak geografis pada masa itu, yang dalam mass communication disebut dengan rintangan-rintangan geografis untuk berkomunikasi. Justru karena itu pengikut Yesus di daerah Judea dan Galilea tetap tidak mempunyai nama dalam masa yang panjang. Lanjut. 2. Pengikut-pengikut Yesus ini dikepalai oleh 12 orang pemuka. Lihat Kisah Rasul-Rasul 1:2-26 berbunyi, maka dibuangnya undi bagi kedua orang itu, dan Matias yang kena. Lalu ia terhisaplah kepada bilangan rasul bersama dengan yang 11 itu. Peristiwa ini terjadi pada saat harus memilih pengganti kedudukan Yudas Iskariot, supaya genap kembali 12 orang. 3. Hal milik dijadikan milik bersama. Lihat Kisah Rasul-Rasul 2:244 berbunyi, maka sekalian orang yang percaya itu adalah bersama-sama, dan segala milik itu dipunyainya bersama-sama. Lihat lagi Kisah Rasul-Rasul 4:232 berbunyi, adapun orang banyak yang sudah percaya itu hidup sehati sejiwa, dan tiada seorang pun mengatakan barang sesuatunya yang dipunyainya itu miliknya sendiri, melainkan semuanya dipunyainya bersama-sama. 4. Jumlah pengikut yang mula-mula sesudah Yesus meninggal dan rasul-rasul yang 12 itu berusaha mengabarkan Injil. Lihat Kisah Rasul-Rasul 4 berbunyi, tetapi banyak orang yang mendengarkan perkataan itu sudah percaya. Maka banyaknya orang laki-laki itu ada kira-kira 5.000 orang. Lanjut, yang kelima, upacara memecah roti dan makan bersama. Lihat Kisah Rasul-Rasul 2:46 berbunyi, maka Sehari-hari dengan tekunnya mereka itu masuk bait Allah dengan sehati,
serta memecahkan roti di dalam rumah, lalu makan dengan syukur dan tulus hatinya. 6. Tentang sebutan guru kebenaran dalam kurung teacher of righteousness kepada Yesus dengan hujah Stefanus di depan majelis imam besar. Lihat, Kisah Rasul 7:52 berbunyi, "Manakah nabi yang tiada dianiayakan oleh nenek moyangmu itu? Mereka itu juga membunuh segala orang yang menelaah dari hal kedatangan orang-orang yang benar itu, yaitu yang sekarang kamu serahkan dan kamu bunuh." Dengarkan ucapan Yesus kepada muridnya. Lihat Injil Matius 8 berbunyi, "Tetapi janganlah kamu ini dipanggilkan guru besar, karena satu guru saja kamu, maka sekalian ini bersaudara." Begitu banyak perserupaan bisa dicari dari pokok isi perjanjian baru dengan pokok isi Dead Sea Scroll itu. Akan tetapi pokok-pokok isi dari naskah Laut Mati itu masih dalam bentuk yang murni, yaitu belum masuk ke dalamnya campur tangan dari penulis-penulis belakangan. Versi buku Early Christian dan Gentile Christian. Dalam kalangan sarjana-sarjana Bibel, sudah sejak sekian lama pemeluk agama Kristen itu dibagi ke dalam dua golongan, yaitu Early Christian dan Gentile Christian. Sedangkan pokok keyakinan yang dianut oleh masing-masing golongan ini dipanggil dengan Early Christianity dan Pagan Christianity. Letak perbedaan yang diberikan kalangan sarjana-sarjana Bibel terhadap kedua golongan pemeluk agama Kristen ini ialah sebagai berikut. 1. Early Christian, yakni orang Kristen yang mula-mula dan belum mempunyai nama bagi ajaran yang disebarkannya, dan ajaran-ajaran itu belum dihinggapi keyakinan-keyakinan luar, seumpama keyakinan Zarathustra, keyakinan Greek tua, keyakinan Mesir tua. Pendeknya, pengikut yang mula-mula ini terdiri dari lapisan bawahan masyarakat Yahudi yang tidak memiliki pengetahuan tentang perkembangan alam pikiran dan alam filsafat di sekitarnya masa itu, kecuali hanya menerima ajaran dari Yesus yang merupakan guru satu-satunya bagi mereka. 2. Gentile Christian, pemeluk ajaran Yesus yang sudah terdiri kebanyakannya dari orang-orang asing pada saat itu, sudah tersebar luas, jauh dari daerah Judea dan Galilea, dan tokoh-tokohnya berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas tentang perkembangan alam pikiran dan alam filsafat pada masanya. Melalui mereka ini, masuklah pengaruh ajaran-ajaran luaran dalam ajaran Yesus yang timbul sekian banyak sekte-sekte menjelang sidang besar Nikai tahun 325 Masehi. Ajaran yang sudah dihinggapi pengaruh luaran inilah yang disebut dengan nama Pagan Christianity. Dengan bertitik tolak dari keyakinan tentang penyalipan Yesus, maka Yesus itu dinyatakan penebus dosa umat manusia yang diwarisi dari Adam. Yesus dipanggilkan Redeemer. Mungkin konten ini agak sensitif, tapi saya di sini hanya membacakan tanpa bermaksud untuk memperjelas sesuatu atau merubah keyakinan sesuatu. Dan saya ingatkan kembali, mungkin isi buku ini sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, di mana sudah ada bantahan tentang penemuan Dead Scroll di Laut Mati itu adalah palsu dari otoritas tertentu yang mengatakan bahwasanya gulungan laut atau Dead Sea Scroll yang ditemukan itu adalah palsu. Dan di sini sekali lagi saya membacakan hanya untuk sekedar penambahan ilmu bagi kita semua, tidak bermaksud hal-hal yang lain. Dimohon agar pendengar bijak untuk menulis di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan jauh sebelum ajaran Yesus sendiri, ajaran Zarathustra telah memanggilkan dewa Mihra itu Redeemer. Ajaran Babilonia telah memanggilkan dewa Tamus itu Redeemer. Dan ajaran Mesir tua telah memanggilkan dewa Osiris itu Redeemer. Penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus atau hari Natal kembali meminjam hari kelahiran dewa Mitra di dalam kepercayaan Zarathustra. Penggantian hari Sabtu, yaitu hari berhenti kerja,
menurut ajaran yang diwariskan Musa, dengan hari Minggu dalam kalangan gentle Christian itu kembali dipungut dari apa yang disebut dalam ajaran Zarathustra dengan the Mithraic Feast Day, the Day of the Conjuring Sun, yaitu hari pertama Mitra, hari Dewa Matahari, Penaklu. Begitulah banyak pengaruh-pengaruh luaran lainnya masuk ke dalam ajaran Yesus. Banyak sekte lahir dan satu persatu saling bertentangan dengan begitu sengit. Lanjut. Arianism dan Athanasianism. Di samping ajaran Bishop Alexander di Alexandria yang diteruskan oleh Bishop Athanasius dalam kurung 293 sampai 373 Masehi, di Alexandria adalah pusat pengajaran filsafat Yunani sejak sekian abad lamanya, yang mengajarkan bahwa zat Yesus itu co-eternal, dalam kurung sama-sama ajali dan sama-sama abadi, dengan zat good, dalam kurung Tuhan, hingga Yesus itu adalah son of good, dalam kurung anak Tuhan, dan Maryam itu adalah mother of good, dalam kurung ibu Tuhan. Maka di samping ajaran ini, Bishop Arius dalam kurung 256-336 Masehi dari Konstantinopel bertahan bahwa Yesus itu cuma Erantic Bank, dalam kurung makhluk biasa. Akan tetapi keturunan Logos, dalam kurung Rohul Kudus, dari Tuhan, dan tidak dapat membenarkan bahwa Maryam itu ibu Tuhan. Di samping dua aliran besar yang saling bertentangan ini, maka lahir aliran-aliran lainnya sebagai pecahan dari kedua aliran besar ini. Pada tahun 325 Masehi dilangsungkan sidang besar gereja yang pertama di Nikai atas anjuran Kaisar Konstantin, Kaisar Roma yang pertama-tama memeluk agama Kristen untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan ajaran dalam dunia Kristen. Di antara Bishop Arius dan pengikut-pengikutnya dengan Bishop Athanasius dengan pengikut-pengikutnya terjadi perdebatan sengit yang tidak dapat didamaikan. Akan tetapi akhirnya berdasarkan suara terbanyak, diterimalah ajaran Bishop Athanasius itu sebagai pokok-pokok keyakinan, dalam kurung credo, yang resmi dalam agama Kristen. Pokok keyakinan ini dikenal sampai kini dengan sebutan Athanasianis. Mohon koreksi kalau saya salah membacanya. Sedangkan ajaran Bishop Arius itu oleh sidang besar Nikai itu dinyatakan heretik, dalam kurung murtad. Melalui wewenang Kaisar Konstantin, lantas Bishop Arius dipecat dan dibuang. Seluruh pengikut Bishop Arius itu, yaitu para penganut Arianis, dikejar-kejar dan dibasmi dengan api dan besi. Oke, lanjut. Agak lebih panas lagi suasananya nih. Mohon agar berpikiran jernih, jangan saling menghujat hanya untuk ilmu pengetahuan. Sesuai dengan keputusan tentang kredo resmi itu, lantas sidang besar Nikais melakukan penelitian kembali terhadap sekian banyak Injil-Injil yang beredar pada masa itu. Memilih 4 Injil saja, dalam kurung Matius, Lukas, Markus, Yahya, beserta tambahan-tambahannya, dan menyatakan Injil lainnya itu tidak sah. Terhadap isi keempat Injil ini pun dilakukan pula penyaringan untuk membuang pertentangan-pertentangan yang sedemikian rupa di antara isi keempatnya. Dengan begitu, berdasarkan suara terbanyak di dalam SB Nikai itu, diresmikanlah Yesus itu Son of God, anak Tuhan, dan Maria itu Mother of God, dalam kurung ibu Tuhan. Akan tetapi lebih kurang 1 abad kemudian, ajaran Arius itu dihidupkan kembali oleh Bishop Nestorius, dalam kurung meninggal tahun 450 Masehi, dari Konstantinopel, yang berpendirian bahwa Yesus itu cuma manusia biasa dengan jabatan Rasul Allah, dan sampai kini dikenal dengan sebutan Nestorianism. Bishop ini dijatuhi hukuman kucil, dalam kurung excommunicated,
tetapi pengikutnya luas tersebar sekalipun dikejar-kejar dan dibasmi. Tetapi aliran ini hidup terus. Pada masa pada masa Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi mengembangkan ajaran Islam, kemudian tertegak dan berkembang kekuasaan Islam, maka kaum Nasrani dari aliran Nestorianis dapat bekerja sama dan mempunyai hubungan baik dengan pemeluk Islam dan kekuasaan Islam. Agama Nasrani yang berkembang di Ethiopia pada masa Negusti Asam Akbar. Sewaktu rombongan orang Islam berhijrah ke situ atas anjuran Nabi besar Muhammad adalah menganut ajaran Bishop Nestorius. Tangan kekuasaan imperium pada masa itu tidak cukup panjang untuk dapat menjamah Ethiopia. Lanjut ke lembaran buku yang ke-18. Hipotesa Powell Davies. Ini cukup menarik ya, karena buku ini menyadur dari buku-buku yang lain. Jadi buku ini mencari fakta-fakta yang otentik dari buku-buku yang lain juga. Powell Davies dalam bukunya The Meaning of the Dead Sea Scrolls sangat menyesalkan sikap dingin yang diperlihatkan sarjana-sarjana Bible dari kalangan Katolik dan Ortodok atas penemuan-penemuan penting di pinggir Laut Mati itu. Seakan-akan mereka itu khawatir menghadapi sorotan fakta sejarah. Memang dalam kalangan gereja, demikianlah Powell Davies, ada hal-hal yang diketahui sepenuhnya oleh lapisan atasan dalam kalangan gereja, akan tetapi tidak diketahui oleh layman dalam kurung penganut umum. Justru karena itu, Powell Davies secara lebar panjang sengaja menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan ajaran yang dianut oleh Gentile Christians. Selanjutnya, setelah menguraikan pokok-pokok isi Dead Sea Scroll, sejarah pertumbuhan agama Yahudi, hal-hal yang bersangkutan dengan ajaran Kristen, dan mengutip sumber sejarah yang terpandang tua, serta sekte yang dipanggilkan Exai, SNS, itu lantas mengemukakan sekian banyak hipotesa. Tapi di sini akan dikemukakan hipotesa yang berpandang pokok saja sebagai berikut. 1. Yesus sebagai tokoh sejarah disangsikan adanya perjanjian baru yang memberikan kejadian-kejadian besar pada saat lahirnya, dan terlebih-lebih lagi ialah kejadian-kejadian besar pada saat penangkapannya dan peradilannya di depan Pontius Pilatus dan penyalipannya, kebangkitannya yang menggemparkan seluruh orang dan menimbulkan kecut dalam hati segenap orang. Itu tentunya mesti dianggap satu peristiwa penting yang tidak dapat dilewatkan begitu saja oleh ingatan dan catatan orang pada masa itu. Tetapi ternyata buku-buku sejarah tertua maupun annals dari Imperium Roma ataupun annals dari provinsi Roma di Syria dan Palestina tidak ada menyebut seseorang bernama Yesus. Apalagi tentang peradilan terhadap dirinya, penyalipannya, kejadian-kejadian alam yang sangat dahsyat pada saat penyalipannya itu, dan seterusnya. Padahal kejadian-kejadian kecil pun, bahkan sekte-sekte kecil pun tidak luput dari catatan ahli sejarah masa itu. 2. Keaslian isi dari perjanjian baru sangat disangsikan. 3 Injil yang pertama, dalam kurung Matius, Lukas, Markus, banyak bertentangan dengan isinya dengan Injil Yahya mengenai Yesus. 3 Injil yang pertama menyatakan Yesus menyebarkan ajaran itu di Galilea, dalam kurung wilayah utara. Akan tetapi Injil Yahya mengatakan di Yudea, dalam kurung wilayah selatan. Masa kegiatan Yesus itu menurut 3 Injil itu lebih kurang 1 tahun. Akan tetapi menurut Injil Yahya dekat 3 tahun. Yesus mengatakan dirinya Mesias menurut 3 Injil itu ialah pada masa-masa kegiatan yang terakhir. Akan tetapi menurut Injil Yahya sudah sejak semula. Dan ia menyatakan dan memperlihatkan sikap penuh keagungan sebagai seorang Mesias. Bahkan 3 Injil yang pertama itu sendiri terdapat pertentangan keterangan tentang silsilah turunan Yesus. Banyak lagi pertentangan-pertentangan lainnya. Di antaranya keempat Injil itu, apalagi naskah tertua dari Perjanjian Baru yang dimiliki sampai dewasa ini, cuma naskah berasal dari abad ke-6 Masehi. Jadi naskah sesudah sidang besar di Nikait pada tahun 325 Masehi itu pun cuma naskah salinan dalam bahasa Greek, bukan
naskah asli dalam bahasa Ibrani. 3. Sekte Esai itu sudah ada sebelum Yesus. Yahya Pembaptis niscaya anggota sekte ini. Justru karena itu kalau Yesus itu sebagai tokoh sejarah dipandang ada, maka Yesus itu cuma memungut ajaran sekte ini atau setidak-tidaknya salah seorang anggota sekte ini yang mempunyai keberanian untuk tampil ke depan menyebarkannya secara terbuka. Dengan begitu, kredo mengenai keagungan Yesus menurut lukisan dalam Perjanjian Baru, maaf, di sini dituliskan itu tidak beralasan. Itulah hipotesa-hipotesa yang terpokok di antara sekian banyak hipotesa dan persoalan yang diajukan oleh Apoel Depis. Dengan perasaan sayu dan tulus hati disimpulkan uraian yang panjang lebar dalam bukunya itu dengan sepatah kalimat. It is filled by many, especially some of the clergy of the new, yang artinya di sini disebutkan, nggak perlu saya sebutkan bahasa Inggrisnya ini karena saya kurang paham. Artinya di sini disebutkan dirasakan oleh banyak orang, terutama oleh sebagian kalangan pendeta gereja, bahwa penemuan baru itu mestilah dihadapi dengan sikap permusuhan beserta efek-efeknya mestilah diperkecil. Tetapi di situ sebetulnya masih ada cara pendekatan yang lain. Mestikah selamanya gereja mengambil sikap bertahan? Sesungguhnya mereka semestilah sewaktu mengakui bahwa Tuhan itu dapat bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang sewajarnya di dalam urutan evolusi sosial, sebagaimana juga di dalam jalan-jalan lainnya. Oke, ini sampai di lembaran ke-20. Kita lanjut terus. Memang inilah jalan yang ditempuh Tuhan dalam bekerja. Sebuah agama tidak akan kehilangan nilai harganya andai pun tidak memiliki asal-usul yang supernatural atau penuh kegaiban dalam kurung mukjizat dan keanehan yang terlampau banyak. Bandingan atas hipotesa Apoel Depis. Nah, ini makin seru lagi nih. Pokok hipotesa Apoel Depis yang kedua itu tentang soal keaslian isi Perjanjian Baru tidak akan saja dibicarakan. Hal itu terserah kepada pertimbangan umum, terutama kalangan layman dalam lingkungan gereja. Cuma, disinilah terletak sedikit perbedaan antara Yesus dengan Muhammad. Yesus di dalam Perjanjian Baru dilukiskan kelahirannya dan kehidupannya dan kematiannya dengan penuh keajaiban. Dalam kurung, supernatural origin miracles, pure much uniqueness. Sedangkan Muhammad dalam Al-Quran, surah 110 dinyatakan cuma manusia biasa. Qul innama ana basarun mislukun, yang artinya katakan aku ini cuma manusia biasa serupa kamu, dalam kurung. Terhadap pokok hipotesa yang pertama dan pokok hipotesa yang kedua itu akan dikemukakan di sini bandingan pendapat. Tapi yang pertama itu akan dibicarakan sesudah selesai mengemukakan pandangan pendapat terhadap yang kedua itu. Lanjut, hipotesa tentang sekte Esai. Terlebih dahulu perlu ada suatu pegangan yang agak konkret tentang masa permulaan muncul sekte yang menganut ajaran dalam naskah Laut Mati dalam kurung di Dead Sea Scroll itu. Berdasarkan penelitian usia naskah itu, tidak ada kepastian angka tahun bahwa naskah itu berasal dari masa sebelum tahun Masehi. Cuma ada pegangan sementara bahwa naskah itu berasal dari masa kira-kira menjelang atau sesudah tahun Masehi. Guna memperoleh suatu tanggapan yang akan lebih memberikan sorotan tentang usia naskah itu, perlu kita menyelidikinya dari urusan sekte itu sendiri. Dalam hal ini saja akan membagi uraian selanjutnya dalam dua tesis. Pertama, masa permulaan sekte. Hipotesa bahwa sekte Dead Sea Scroll itu adalah sekte Esai dapat diterima berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terpandang tua dan dapat dijadikan landasan penelitian selanjutnya. Sebab kebiasaan-kebiasaan dan upacara-upacara keagamaan sekte Dead Sea Scroll itu mirip dengan sekte Esai, Essenes, Essen, seperti dilukiskan oleh sumber-sumber sejarah tertua itu. Lanjut kita ke halaman 21. Sekarang kita perlu memalingkan penelitian kepada sumber-sumber sejarah tertua ini.
sumber sejarah yang paling tertua sekali ialah Quod omnis probus libes, buah tangan Philo, ahli pikir Yahudi di Alexandria. Tahun kelahiran dan tahun kematian Philo ini tidak diketahui dengan pasti. Cuma pada saat agama Kristen berkembang ke Roma pada masa Petrus dan Paul, nama Philo ini masih disebut-sebut. Jadi menjelang pertengahan abad pertama Masehi itu, dia masih hidup. Di sini timbul soal, tahun berapakah buah tangannya itu keluar? Paul Depis mengatakan dengan circa 20 A.D. dalam kurung, atau lebih kurang 20 Masehi. Jikalau angka tahun ini diperpegangi, berarti sekte Esai sudah ada pada masa sebelum Yesus maju ke depan umum dengan ajarannya. Jadi sekte itu sudah ada sebelum Yesus menjadi rasul, sebab pada tahun 20 Masehi ahli pikir Philo telah bercerita tentang sekte itu. Jadi sekte itu sudah ada sebelum tahun 20 Masehi. Akan tetapi tahun penerbitan buah tangan Philo itu sendiri tidak merupakan kepastian bagi Paul Pepys, dengan arti mungkin pada tahun 20 AD dan mungkin pada tahun 40 AD. Dalam hal ini kita perlu mencari tempat berpijak. Philo menyatakan bahwa pengikut sekte Esai itu lebih kurang 4.000 orang. Memperhatikan jumlah angka ini, mau tak mau mengingatkan orang akan keterangan kisah Rasul-Rasul 4 tentang perkembangan pengikut Yesus. Tak lama sesudah Yesus meninggal menjadi sekitar 5.000 orang. Jikalau sekte Esai itu orang Kristen yang mula karena pokok isi Dead Scroll ini mirip dengan pokok isi New Testament, maka diperoleh suatu tempat berpijak bahwa buah tangan Philo itu keluar sesudah Yesus meninggal, pada masa murid-muridnya masih dalam permulaan ikhtiar mengembangkannya. Ini adalah tempat berpijak yang pertama bagi pangkalan hipotesa selanjutnya. Kini mari kita lanjutkan kepada sumber sejarah lainnya sekitar sekte Esai itu. Pliny the Elder dalam kurung 23 sampai 79 Masehi menerbitkan bukunya Historica Naturalis itu lebih kurang pada tahun 70 Masehi. Jadi buku itu terbit pada saat ajaran Yesus di luar daerah Judea sudah berkembang, dan pengikut-pengikut yang baru itu lebih dikenal dengan sebutan Kristian. Baik pun yang berada di Greka maupun di Mesir maupun di Roma, pengaruh ajaran-ajaran luaran telah masuk ke dalam keyakinan yang dianut dalam upacara keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, dalam kurung Gentle Christian. Hingga Pliny tidak menampik kesatuan asal Gentle Christian ini dengan sekta kecil pada Wadi Qumran daerah Judea itu. Josephus menerbitkan bukunya War of the Jews dan Anti. Oke, masuk kita ke halaman 22. Mungkin ini adalah halaman terakhir untuk part 2. Quietus of the Jews pada masa sesudah pemberontakan bangsa Yahudi yang gagal. Jadi kira-kira tahun 75 Masehi, jadi jauh sesudah Yesus meninggal. Bahkan belakangan terbit dari buku Pliny. Sumber terakhir Eusebius, seorang bisop aliran Aramis, menulis bukunya pada lebih kurang tahun 300 Masehi. Itu pun cuma bersifat kutipan dari keterangan Philo. Setelah kita memperoleh tempat berpijak tentang usia keterangan dari sumber sejarah yang terpandang tua ini, dapat disimpulkan bahwa sekaliannya berasal dari masa sesudah Yesus. Tidak satupun daripadanya yang berasal dari masa sebelum Yesus. Dari sini kita dapat maju kepada sebuah hipotesa yang terpenting sekali. Jikalau sekta Esai ini adalah sekta Dead Sea Scroll, maka sekta Dead Sea Scroll ini tengah bertumbuh pada masa Yesus, bukan tumbuh sebelum Yesus. Oke, baiknya ini kita sudahi dulu di halaman ke-22. Nanti akan kita teruskan di halaman ke-32, halaman 22 juga tentang nama Esai. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan isi buku yang telah saya bacakan tadi tidak berkenan, harap disaring dengan pikiran yang bijak, karena kebenaran pasti akan terungkap sampai kapanpun walau ditutupi dengan cara apapun. Sekian dan terima kasih. Bersambung lagi di part yang ketiga. Di sini
pembahasan mungkin makin meningkat keras. Sekali lagi, saya di sini hanya membacakan tanpa bermaksud untuk meyakinkan sesuatu. Salam persahabatan, tetap ingat untuk selalu menjaga kesehatan di dalam masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.